Halo, selamat bertemu dalam materi pembelajaran fisika dasar dalam segmen mesin siklus dan efisiensi. Selamat belajar. Mesin adalah suatu perangkat yang digunakan oleh manusia untuk melakukan pekerjaan. Sistem kerja mesin berdasarkan suatu proses siklus. Proses siklus adalah proses termodinamika yang berlangsung secara berulang. Dikenal ada dua jenis mesin, yaitu mesin kalor, contohnya adalah mesin mobil, dan mesin pendingin, contohnya adalah kulkas. Ini adalah gambaran skematik dari mesin kalor. Mesin kalor bekerja dengan dua reservoir, yaitu reservoir bertemperatur tinggi dan reservoir bertemperatur rendah. Reservoir adalah suatu sistem yang temperaturnya tetap apabila sejumlah kalor dikeluarkan atau diberikan kepada reservoir itu. Pada mesin kalor, sejumlah kalor diterima oleh mesin dari reservoir bertemperatur tinggi. Kemudian, mesin itu melakukan kerja dan sebagian kalor akan terbuang ke reservoir temperatur rendah. Kerja yang dilakukan oleh mesin nilainya sama dengan jumlah kalor yang masuk dikurangi dengan jumlah kalor yang keluar. Untuk menggambarkan seberapa efisien sistem mesin kalor itu bekerja, didefinisikan besaran efisiensi yang dituliskan dengan huruf Yunani eta. Efisiensi nilainya adalah sama dengan jumlah kerja yang dilakukan oleh mesin dibagi dengan jumlah kalor yang masuk ke dalam mesin dalam setiap siklusnya. Ada cukup banyak contoh siklus proses dari mesin kalor. Berikut ini adalah 3 buah contoh dari siklus proses mesin kalor. Yang pertama adalah siklus Carnot, yang kedua adalah siklus Otto, dan yang ketiga adalah siklus Diesel. Untuk semua siklus ini ada proses-proses di mana kalor masuk ke dalam sistem dan ada di mana proses kalor itu keluar dari sistem. Siklus Carnot adalah siklus yang terdiri atas dua proses isotermik dan dua proses adiabatik. Arah-arah panah pada gambar menunjukkan arah aliran kalor. Siklus Carnot itu sangat istimewa. Mengapa? Karena mesin yang bekerja dengan temperatur-temperatur reservoir yang sama akan memiliki efisiensi yang paling tinggi apabila menggunakan siklus Carnot. Pada slide ini diturunkan efisiensi untuk mesin Carnot. Pada proses-proses isotermik, kalor nilainya sama dengan kerja, karena pada proses isotermik itu tidak ada perubahan energi dalam. Untuk kerja pada proses CD, nilainya negatif, sehingga untuk mendapatkan nilai positifnya, ln VD per VC kita gantikan dengan ln VC per VD. Pada proses-proses adiabatik berlaku P kali V pangkat gamma konstan, yang artinya T kali V pangkat gamma min 1 konstan. Dari situ dapat diturunkan bahwa VB per VA sama dengan VC per VD. Dengan demikian, kita dapat menurunkan bahwa efisiensi mesin Carnot itu hanya tergantung pada temperatur saja, yaitu nilainya sama dengan 1 min T rendah dibagi T tinggi. Pada dasarnya, setiap proses siklus sembarang yang prosesnya itu berlangsung searah dengan jarum jam, maka untuk setiap siklus sistem melakukan kerja. Jadi, dapat dihitung efisiensinya. Ini adalah salah satu contohnya. Pada contoh ini, proses siklus terdiri atas satu proses isotermik dari A ke B, diteruskan dengan proses isobarik dari B ke C, dan proses isokorik dari C ke A. Efisiensi dari siklus ini dihitung sebagai jumlah kerja yang dilakukan dalam satu siklus dibagi dengan jumlah kalor yang masuk. Dengan menerapkan hukum 1 pada proses-proses
A, B, C, A, maka efisiensi dapat diturunkan seperti yang nampak pada slide ini. Ini adalah gambaran skematis dari mesin pendingin. Mesin pendingin digunakan untuk mengambil kalor dari reservoir temperatur rendah dan membuangnya ke reservoir temperatur tinggi. Tapi untuk melakukan itu, mesin memerlukan kerja. Kerja yang diterima oleh mesin pendingin nilainya sama dengan kalor yang keluar dikurangi dengan kalor yang masuk. Efisiensi dari mesin pendingin itu digambarkan dengan kappa yang disebut sebagai coefficient of performance. Dan kappa nilainya adalah sama dengan kalor yang masuk dibagi dengan kerja. Siklus pada mesin kalor apabila dibalik prosesnya menjadi berlawanan dengan arah jarum jam menjadi siklus untuk mesin pendingin. Mesin pendingin dengan siklus Carnot terdiri atas 2 proses isotermik dan 2 proses adiabatik. Arah-arah panah merah pada gambar menunjukkan arah aliran kalor. Coefficient of performance yang sama dengan Q masuk dibagi W itu dapat diturunkan untuk mesin pendingin dengan siklus Carnot seperti yang nampak pada slide. Untuk menurunkan nilai kappa, kita menerapkan hukum 1 pada proses-proses termodinamika di sini, yaitu proses dari A ke D, kemudian ke C, kemudian ke B, dan kembali ke A. Di sini diturunkan bahwa nilai kappa hanya tergantung kepada temperatur, yaitu nilainya sama dengan T rendah dibagi dengan T tinggi dikurangi T rendah.